Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, benarkah permohonan judicial review MK terkait batas usia Capres-Cawapres erat kaitannya dengan pencapresan Prabowo Subianto? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan kuasa hukum pemohon Doni Tri Istiqomah. Selamat malam Mas Doni. Malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mas Doni, klien Anda mengajukan permohonan dua materi untuk diuji di MK. Pertama adalah batas usia maksimal Capres tidak lebih dari 65 tahun. Lalu kedua, batas maju Capres maksimal 2 kali. Apa alasan mendesaknya sehingga harus diajukan sekarang? Ya, ini sebenarnya berangkat dari gini. Saudara Gulvino ini awalnya 3 minggu yang lalu membangun komunikasi pada kami. Kebetulan kami kan advokat yang concern di tata negara. Selama ini udah 12 tahun di Mahkamah Konstitusi. Intinya begini, bahwa kok kita melihat uji materi batas usia Capres-Cawapres ini makin liar. Makin serampangan, tidak berpijak pada konstitusi. Terakhir bahkan ada yang minta 25, ada yang minta 70 gitu. Nah, sebenarnya itu murni pada kajian konstitusi kita, sehingga kemudian atas dasar itu Gulvino lapor sama kita kemudian membentuk tim kajian, maka lahirlah petitum itu. Petitum itu sebenarnya dari kajian pertama yang kita kaji, satu, boleh nggak sih hak pilih itu dibatasi, termasuk hak untuk mencalonkan diri sebagai hak untuk mencalonkan diri jadi presiden wakil presiden. Kita temukan di putusan MK sebelumnya bahwa hak pilih itu harus bisa dibatasi berdasarkan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar. Tapi pembatasannya harus atas dasar kecakapan. Nah, dari jurnal 10 jurnal kita baca, ada satu jurnal menarik dari Profesor Arief Hidayat, salah satu hakim MK, yang menyatakan hak pilih harus dibatasi atas dasar faktor kecakapan. Salah satu faktor untuk menentukan cakap tidaknya orang itu harus atas dasar usia. Dari sana kita tahu bahwa ternyata benar bahwa usia capres harus dibatasi. Nah, persoalannya kan yang kemudian menjadi kita gerah adalah, terutama Vino lapor sama saya sebagai pemohon, ini yang benar berapa sih yang konstitusional dan tidak diskriminatif untuk usia capres, cawapres, kok semuanya pada uji materi? Oke, kalau gitu kita melakukan kita melakukan kajian pertama kali adalah kajian original intent perubahan Undang-Undang Dasar. Yang kita kaji adalah pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Kita temukan pada bulan Oktober tahun 2001, PAS 1 MPR ketika membahas pasal 6 konstitusi, itu memang ada usulan dari tim perumus, yaitu usia terendah presiden adalah calon presiden adalah 40 tahun. Tetapi ada usulan dari fraksi lain minta turun ke 35, ada fraksi lain juga yang meminta ada batasan atas, yaitu 60 tahun. Karena PAS 1 MPR tidak ada keputusan, akhirnya tidak ada kesimpulan yang sama, akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkannya pada pembentuk undang-undang dalam konteks open legal policy. Nah, problemnya kemudian ya, di undang-undang itu berdasarkan original intent ada satu yang belum dimasukkan, yaitu batasan tertinggi. Padahal original intent menyatakan juga harus ada batasan tertinggi. Yang diatur hanya batasan terendah, yaitu 40 tahun. Nah, berangkat dari itu kemudian kita, karena ada batasan usia terendah dan tertinggi, mana yang paling benar, kita melakukan kajian lagi. Kajian kita yang paling rasional adalah melakukan studi sinkronisasi hukum dengan membandingkan antara satu lembaga tinggi negara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Nah, atas dasar itu barulah diketahui sama kita yang paling konstitusional dan tidak diskriminatif untuk membatasi usia agar lurus, agar gugatan-gugatan ya, permohonan-permohonan batas usia capres tidak liar di MK, kita luruskan berdasarkan konstitusi. Yang paling memungkinkan adalah 21 tahun berdasarkan studi komparasi dengan lembaga tinggi lain, yaitu anggota DPR RI. Kalau mau batasan tertinggi, ya 65 tahun harus mengikuti hakim konstitusi. Nah, dengan kita memberikan rentang waktu 2165 itu, kita berharap tidak ada uji materi yang bersifat liar-liar lagi gitu loh. Karena kita juga Gulvino dan saya sebagai advokat juga merasa tergugah untuk meluruskan ini biar tidak ada kepentingan politik. Kalau memang mau membatasi, ayo berdasarkan konstitusi. Begitu saja sih, tidak ada kepentingan politik apa-apa. Tapi kemudian juga ada materi lainnya begitu yang dicoba untuk diuji juga di MK adalah soal batas nyapres maksimal 2 kali. Itu alasannya apa? Ya, nah ini yang menarik. Kemudian dari hasil riset kita, hasil kajian kita, kemudian ada salah satu pemohon yang tidak ikut menjadi pemohon tetap menjadi bagian timnya Gulvino mengusulkan tentang etika politik dan sifat kenegarawanan gitu ya. Tentang bahwa
Kalau dari praktik politik tentang pencapresan itu biasanya seorang calon presiden itu biasanya sudah punya sifat-sifat kenegarawanan. Sifat-sifat kenegarawanan itu patut diteladani, gitu ya. Nah, Gulvino mencontohkan di Amerika ada Hillary Clinton 2 kali nyapres kalah nggak nyalon lagi, itu etika politik dan kenegarawanan yang patut dipuji, gitu ya. Nah kemudian berkembang, oh iya di Indonesia juga ada Ibu Megawati juga 2004, 2009 setelah nyalon, 2014 walaupun beliau masih ketua umum partai tidak mau nyalon lagi karena sifat kenegarawannya itu, sehingga eh, dia menyerahkannya pada kadernya saat itu, namanya Pak Jokowi kan. Nah berangkat dari ide itu, saya sebagai kuasa hukum awalnya menolak, ini nggak bisa karena ini bersifat etik, nggak mungkin dijadikan norma. Nah, tetapi kemudian atas permintaan pemohon, ya terpaksa saya turuti, Mas setidaknya, ya, ini Gulvino bilang saya, Mas setidaknya untuk 2029 deh Mas, jangan 2024. Dan saat ini kayaknya etika politik dan sifat kendaraan itu tuh sementara dinormakan dulu deh Mas. Karena kita harus belajar lagi. Kalau semua calon presiden suatu saat semuanya sudah menunjukkan sifat kenegarawannya, maka capres nggak perlu dibatasi lagi, tapi untuk sementara kayaknya perlu deh Mas untuk pendidikan politik dan pendidikan demokrasi. Atas dasar permintaan Gulvino itu ya saya turuti, karena apapun kan saya sebagai kuasa nggak bisa menolak, gitu Mbak. Oke, baik. Tapi kalau kita kaitkan dengan intensi politiknya, kemudian banyak pihak ya paling tidak ada beberapa pihak yang menanyakan adakah intensi politik di balik permohonan ini? Karena kalau tidak, kalau kemudian dua materi yang diuji di MK ini dikabulkan, ada paling tidak satu baca pres yang bisa gagal nyapres. Ya, itulah makanya saya klarifikasi. Kalau dibaca serius, betul-betul di petitum itu, kita mintanya tidak di 2024. Kita juga sadar betul, karena permohonan kita ini murni pendidikan politik. Agar tidak liar kemana-mana, murni membuat bagian pendidikan demokrasi berjalan, karena apapun pemohon ini kan memang aktivis demokrasi ya. Saya setuju, cuman mungkin media salah paham, seolah-olah kita minta petitum ini, petitum yang kedua itu bahkan. Petitum kedua itu adalah petitum tambahan. Petitum kita fokus di batas usia capres-capres yang nggak liar, biar nggak liar itu. Petitum kedua ini kita klarifikasi mulai sekarang ya, bahwa itu ditujukan untuk 2029 bukan 2024. Karena tahapan pemilu sudah jalan, kita juga tidak mau mengganggu tahapan pemilu. Sehingga tapi setidaknya ini bagian dari pendidikan politik yang juga harus dihargai, itu saja sih. Bukankah kemudian menimbulkan keramaian baru begitu? Artinya kalau memang targetnya tahun 2029, mengapa diajukan sekarang? Biar tidak kerja 2 kali. Saya awalnya juga meminta pada pemohon Gulvino mending di split jadi 2 permohonan. Permohonan yang kedua tentang batasan pencalonan 2 kali ini setelah pemilu saja biar nggak gaduh. Tetapi Gulvino minta Mas nggak apa-apa Mas, yang penting di petitum mintanya 2029. Jadi biar 1 kali kerja itu saja. Hanya efektivitas dan efisiensi permohonan saja, biar nggak kerja 2 kali. Tidak ada niatan politis. Tidak ada niatan politis begitu ya. Tapi pada kenyataannya sekarang semua menilai seperti itu dan kemudian dari timingnya itu juga kok sepertinya mendekati Pilpres 2024 padahal sebenarnya tujuannya adalah untuk 2029. Kalau memang betul ini adalah soal pendidikan politik. Tapi kalau saya ingin bicara mengenai kecakapan tadi, Anda sempat menyebutkan di awal mengapa batas usia itu harus dibatasi maksimalnya di 65 tahun berdasarkan kajian Anda juga menyebutkan ini soal kecakapan gitu ya. Apa yang membuat kemudian usia di atas 65 tahun itu tidak lagi cakap untuk memimpin? Ya, dalam konteks teori ya, ketika kemudian putusan MK menyatakan bahwa jabatan politik harus dibatasi berdasarkan pasal 28 J ayat 2, belum ada satu teori yang membatasi berapa usia produktif manusia untuk menduduki jabatan politik, khususnya jabatan lembaga tinggi negara. Karena belum ada teori itu, maka kami sebagai advokat mewakili pemohon mencari terobosan hukum. Terobosan hukumnya agar setidaknya konstitusional, yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sinkronisasi hukum dengan cara studi komparasi dengan lembaga tinggi negara lainnya. Jadi ya itu saja, akhirnya keluar 21 dan 65 kan. Iya, oke. Tapi kalau referensinya di luar negeri itu banyak pemimpin yang di atas usia 65 tahun, paling tidak Amerika Serikat misalnya Joe Biden, kemudian juga kita pernah melihat Mahathir memenangkan kembali menjadi Perdana Menteri di usia yang di atas 65 tahun gitu. Jadi kalau kita melihat referensi, sebenarnya banyak referensi pemimpin yang di atas 65 tahun cukup cakap dalam memimpin.
Kalau pendekatannya pendekatan praktik politik, susah Mbak ukurannya, akan tetap liar. Bahkan kita kalau tidak jadi harus pendekatan konstitusional, pendekatan konstitusional terobosan kami itu. Kalau pendekatannya praktik politik, nanti saya khawatir minggu depan akan ada yang meminta 80 tahun gimana? Kan harus ada batasan normatif. Batasan normatif itu adalah ukuran yang paling pasti menurut saya. Daripada batasannya menggunakan praktik politik, itu debatable. Yang ada malah chaos kita nanti, chaos demokrasi. Gitu. Baik, baik. Terima kasih Mas Doni telah bergabung bersama kami. Selamat malam.